Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dery Aldewi Tausna dengan NIM 2108626, Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang mata kuliah filsafat olahraga dengan materi rasionalisme, empirisme, materialisme, dualisme, idealisme, renaissansi, dan eksistensiisme. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang yaitu materi rasionalisme. Rasionalisme atau gerakan rasionalis dalam doktrin filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran haruslah ditentukan dan didapatkan melalui pembuktian, logika, dan analisis yang berdasarkan fakta, bukan berasal dari pengalaman indramawi. Rasionalisme menentang paham empirisme, karena kaum rasionalisme mendapatkan bahwa adanya kebenaran secara langsung yang dapat dipahami. Dengan kata lain, orang-orang menganut paham rasionalisme ini menegaskan bahwa beberapa rasionalisme yang ada dalam logika, matematika, etika, dan metafisika pada dasarnya itu benar. Epistemologi menurut Bagus 2002, rasionalisme itu berasal dari bahasa rationalisme, dan menurut Elwars tahun 1967, kata ini berakal dari bahasa Latin ratio yang berarti akal, dan Lecce pada 2000 menambahkan bahwa berdasarkan kata rasionalisme adalah sebuah pandangan yang berpegangan bahwa akal merupakan sumber bagi pengetahuan dan kebenaran. Kaum rasionalisme mulai dengan sebuah pertanyaan aksioma dasar yang dipakai membangun sistem pemikiran yang diturunkan dari ide menurutnya adalah jelas, tegas, dan pasti. Dalam pemikiran manusia, pikiran manusia mempunyai anggapan kemampuan untuk mengetahui ide tersebut. Namun manusia tidak menciptakan tetapi mempelajari lewat pengalaman. Jadi rasionalisme itu adalah paham atau aliran yang berdasarkan rasio, ide-ide yang masuk akal. Selain itu, tidak ada sumber kebenaran yang hakiki. Zaman rasionalisme berlangsung dari pertengahan abad sampai akhir abad. Pada zaman ini, hal yang khas bagi ilmu pengetahuan adalah penggunaan yang eksklusif daya akal budi yang menemukan kebenaran. Ternyata penggunaan akal budi yang demikian tidak sia-sia melihat penambahan ilmu pengetahuan yang benar sekalipun akibat perkembangan yang sangat pesat dan dari ilmu-ilmu alam. Selanjutnya saya akan membahas tentang materi yang kedua, yaitu empirisme. Empirisme secara epistemologi menurut Bagus 2002 berasal dari kata bahasa Inggris atau empiricis dan eksperiensi. Kata-kata ini berakal dari bahasa Yunani atau imperial dan dari kata eksperiensi yang berarti pengalaman dalam, perkenalan dengan terampil. Sementara menurut Lecce 2002, berdasarkan akar katanya, empirisme itu adalah aliran dalam filsafat yang memandang bahwa pengetahuan secara keseluruhan atau parsial berdasarkan kepada pengalaman yang menggunakan indera. Jadi secara terminologis dapat didefinisikan mengenai empirisme diantaranya adalah doktrin bahwa sumber seluruh pengetahuan harus dicari dalam pengetahuan pandangan bahwa seluruh ide merupakan abstraksi yang dibentuk dengan menggabungkan apa yang dialami. Pengetahuan indramawi adalah satu-satu sumber pengetahuan yang bukan akal. Empirisme adalah aliran yang menjadikan pengalaman sumber pengetahuan. Aliran ini beranggapan bahwa pengalaman diperoleh mengetahui pengalaman yang cara observasi atau penginderaan. Pengalaman merupakan dari manusia. Penganut empirisme mengatakan bahwa pengalaman tidak lain akibat suatu objek yang merangsang alat-alat indramawi, kemudian dipahami oleh otak, dan akibat dari rangsangan tersebut, tanggapan-tanggapan mengenai objek yang telah melangsung alat-alat indramawi tersebut.
Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang penerapan aliran rasionalisme dan empirisme. Ada beberapa penerapan aliran rasionalisme dan empirisme itu. Yang pertama, pandangan bahwa semua ide atau gagasan merupakan abstraksi yang dibentuk dengan menggabungkan apa yang dialami. Yang kedua, itu pengalaman indramawi adalah satu-satu sumber pengetahuan yang bukan akal atau rasio. Yang ketiga, yang kita ketahui pada akhirnya tergantung pada data indramawi. Yang keempat, seluruh pengetahuan turun secara langsung atau dapat ditimpulkan secara tidak langsung dan dari data indramawi kecuali beberapa kebenaran definisional, logika, dan matematika. Selanjutnya, akal budi tidak dapat memberikan kita pengetahuan tentang realita tanpa acuan pada pengalaman indramawi pada pengguna panca indera kita. Akal budi pendapatan tugas untuk mengelola bahan yang diperoleh dan pengalaman. Selanjutnya saya akan membahas tentang materialisme. Pada abad pertama Masehi, paham ini tidak mendapatkan tanggapan yang serius. Pada abad pertengahan, orang masih menganggap asing terhadap paham ini. Baru-baru inilah zaman Aufklärung atau pencerahan, materialisme dapat tanggapan dan menganut yang penting di Eropa Barat. Pada abad ke-19, pertengahan aliran ini tumbuh subur di Barat. Disebabkan paham ini, orang-orang merasa mempunyai harapan-harapan yang besar dan hasil-hasil ilmu pengetahuan. Jadi materialisme ini merupakan paham atau aliran tanggapan bahwa dunia ini tidak ada selain material atau natural atau alam, dan dunia fisik adalah satu. Selanjutnya saya akan membahas tentang dualisme. Dualisme ini adalah ajaran atau paham yang memandang alam terdiri atas dua macam hakikat, yaitu hakikat material dan rohani. Kedua macam hakikat itu masing-masing bebas berdiri sendiri, sama asasi dan abadi. Perhubungan antara kedua itu menciptakan kehidupan alam. Selanjutnya saya akan membahas idealisme. Idealisme itu adalah tokoh-tokoh teisme yang mengajarkan bahwa materi ini tergantung kepada spirit. Tidak disebut idealis karena mereka tidak menggunakan argumen epistemologi yang digunakan oleh idealisme. Oleh karena itu, istilah idealisme diambil dari dua kata yang sesuatu yang hadir di dalam jiwa idealisme yang mempunyai argumen epistemologi tersendiri. Jadi, idealisme adalah aliran yang mengajarkan bahwa hakikat dunia adalah fisik, dapat dipahami kaitannya dengan jiwa dan roh. Selanjutnya, Renaissansi. Istilah Renaissansi digunakan untuk memandang masa-masa antara abad ke-13 dan akhir ke-15. Istilah Renaissansi sendiri dari bahasa Prancis berarti kebangkitan kembali. Selanjutnya, eksistensialisme berasal dari kata eksistensi, dari kata dasar eksis. Kata eksistensi terdiri dengan keluar dan bahasa ek keluar dan sister terdiri. Jadi eksistensi berasal dari dengan keluar dari diri sendiri. Filsafat eksistensi tidak sama persis dengan filsafat eksistensialisme. Filsafat eksistensialisme lebih sulit ketimbang eksistensi. Eksistensialisme adalah aliran filsafat yang menemukan dan eksistensi para pengamat eksistensi tidak mempersoalkan esensia dari segala yang ada karena memang sudah ada dan tidak ada persoalan. Baiklah, sampai di sini pembahasan kita tentang mata kuliah filsafat olahraga. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.